Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas soal simulasi UTBK SNBT tahun 2023 yang dibagikan di website BP3. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait subtes penalaran umum. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Dewasa ini, pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% hingga 30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? A. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. B. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. C. Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. D. Banyak produsen kendaraan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. E. Hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X. Oke, nah kita lihat pertanyaannya. Yang ditanya adalah manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang menjadi yang mendasari argumen di atas. Nah, asumsi itu sendiri adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar ya. Oke, kita lihat nih apa argumennya ya. Pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% hingga 30%. Nah, kalau ditanya tentang asumsi, kita lihat yang A. Masyarakat ini lebih hemat. Nah, ini lebih hemat itu lebih ke akibatnya ya. Lagi pula ini tuh bukan merupakan sebuah dugaan ya. Karena lebih hemat itu merupakan apa ya, dampak jika dia menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan ya, karena bisa efisiensi sebesar 20% hingga 30%. Jadi yang A ini kita coret ya. Oke. Sekarang yang B, kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat juga kurang tepat. Nah, yang C, kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Jadi kalau misalkan masyarakatnya sadar akan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, maka dia pasti akan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Seperti itu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah kesadaran. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kalau D juga itu salah, kalau E juga itu tidak disinggung ya mengenai sosialisasi pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini tentang deret ya. Oke, angka yang paling sesuai untuk melengkapi deret tersebut adalah, nah di sini ada 5, 7, 9, 11, 13. Nah yang ditanya adalah angka sebelum 5. Nah kita lihat, dari 5 ke 7 itu polanya bertambah 2. Dari 7 ke 9 juga bertambah 2. Dari 9 ke 11 juga bertambah 2. Dari 11 ke 13 juga bertambah 2. Nah, dari nilai yang tidak diketahui ini ke 5, pasti juga bertambah 2. Nah, kira-kira berapa nilai jika ditambah 2 itu hasilnya 5? Ya, tepat sekali ya. Jawabannya adalah 3. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilakukan dalam 5 gelombang. Nah, jadi di sini ada grafik gelombang 1 lulus 26, gagal 14. Gelombang 2 lulus 28, gagal 12. Gelombang 3 lulus 32, gagal 28. Gelombang 4 lulus 25, gagal 15. Gelombang 5 lulus 14, gagal 16. Nah, pada gelombang berapakah persentase kelulusan tertinggi terjadi? Oke, jadi yang ditanya adalah persentase kelulusan tertinggi ya. Ini terjadi di gelombang berapa? Nah, untuk mencari persamaan untuk mencari persentase kelulusan tertinggi yakni adalah persentase kelulusan itu adalah peserta lulus dibagi dengan total peserta dikali 100%. Oke, kita tambahkan dulu tabelnya. Karena di sini kita butuh total peserta ya. Nah, untuk data peserta lulusnya sudah ada di sini. Nah, total pesertanya ya sisa di jumlah peserta lulus dan peserta gagal. Nah, untuk di gelombang 1 itu 26 ditambah 14, maka total pesertanya 40. Gelombang 2, 28 ditambah 12, berarti total pesertanya 40 juga. Nah, untuk gelombang 3,
32 ditambah 28. Jadi total pesertanya 60. Gelombang keempat, 25 ditambah 15. Jadi total pesertanya 40. Untuk gelombang kelima, total pesertanya 14 ditambah 16, jadi 30. Nah, langsung saja ya, untuk mencari persen lulusnya, langsung saja jumlah peserta lulus dibagi dengan total peserta. Nah, ini persen lulusnya sudah dalam 100% ya. Bisa dikali 100% ya. Jadi gini. Jadi langsung saja 26 bagi 40 ya. Kalau di gelombang 1, 26 bagi 40, 0,65. Berarti ini 65%. Oke, untuk gelombang kedua, 28 dibagi 40, itu sama dengan 0,7 atau 70%. Untuk gelombang ketiga, itu 32 per 60 itu sama dengan 0,53 atau 53%. Untuk gelombang keempat, itu 25 dibagi 40, totalnya adalah 0,625 atau 62,5%. Untuk gelombang kelima, itu 14 dibagi 30 itu sama dengan 0,467 ya. Jadi kalau dalam persen berarti 46,7%. Nah, dari data persen kelulusan ini bisa dilihat ya bahwa persentase tertinggi itu ada di gelombang kedua, yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Jadi ini yang tertinggi, jadi opsi yang tepat adalah opsi yang B, yaitu terjadi pada gelombang kedua. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok B mendapat 2 kali lebih banyak dibanding kelompok C. Yang kedua, kelompok A mendapat 1/2 bagian keseluruhan. Yang ketiga, kelompok C dan D mendapat pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Yang keempat, setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Nah, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah, oke, jadi yang ditanya adalah informasi yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diperoleh oleh kelompok A. Nah, yang pertama kita tahu bahwa total minumannya itu adalah 2 dos. Kemudian dari pernyataan 1 kita tahu bahwa jumlah minumannya untuk yang kelompok B itu 2 kali kelompok C. Yang ketiga adalah kelompok A mendapat 1/2 dari total minuman. Maaf, yang kedua, kelompok A mendapat 1/2 dari total minuman. Yang ketiga, kelompok C itu mendapat total minuman yang sama dengan D. Yang keempat, setiap dus itu berisi 24 kotak minuman. Nah, pertanyaannya kita kembali lagi ya. Jadi informasi untuk mengetahui minuman yang diterima oleh kelompok A. Nah, dari yang keempat pernyataan ini kita sudah bisa lihat nih. Jelas bisa diperoleh dari pernyataan 2 ya. Di mana di pernyataan 2 dikatakan bahwa A ini itu sama dengan 1/2 dari total minuman. Jadi untuk yang kedua itu bisa dipakai untuk menentukan berapa jumlah minuman yang diterima oleh A. Jadi 2 ini benar. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah kita butuh total minuman. Total minuman ini itu bisa ditahu dari apa ya? Informasi umum ya bahwa total minumannya ada 2 dos. Nah, karena total minumannya ada 2 dos, sementara kelompok A memperoleh 1/2 dari total minuman, artinya si A ini memperoleh 1 dos ya. Jadi A-nya memperoleh 1 dos. Berarti kita butuh lagi informasi 1 dus itu ada berapa banyak minuman ringan dalam 1 dos. Nah, informasi ini itu kita bisa peroleh di nomor 4 ya, di mana setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan. Jadi, yang keempat ini bisa digunakan juga. Jadi, pernyataan yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah minuman yang diterima oleh kelompok A itu adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. Dengan menggunakan pernyataan 2 dan 4 serta pernyataan umum, ya kita bisa peroleh bahwa jumlah minuman yang diperoleh oleh kelompok A itu adalah 24 minuman. Jadi opsi yang benar adalah opsi delta, yaitu pernyataan 2 dan 4. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Ini adalah data pengunjung 2 fasilitas umum, yaitu perpustakaan dan museum. Pada bulan Januari 2022 dari hari Senin sampai dengan Jumat. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung yang terendah kedua fasilitas tersebut terjadi pada hari. Nah, kita lihat nih data di perpustakaannya ya. Kalau Senin itu perpustakaan 220, museum 200. Kemudian kalau Selasa perpustakaan itu 180, museum itu 190. Rabu perpustakaan 210 dan museum itu 250. Kamis perpustakaan 250
250, museum 200. Jumat, perpustakaan 270, museum itu 210. Nah, yang ditanya adalah ini ya, jumlah pengunjung terendah jelas sekali ya. Jumlah pengunjung terendah itu ada di hari Selasa, baik di perpustakaan maupun museumnya. Terendahnya ada di hari Selasa. Jadi opsi yang tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi B, yaitu hari Selasa. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya request materi atau request soal, bisa dikirim ya ke Kak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.